one dance, baby. That one dance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Yosimit Helia, NIM 191404039. Baiklah, tujuan pembuatan video saya kali ini adalah untuk memenuhi tugas matematika diskrit yang diampu oleh Ibu Nita Putri Utami. Baik, di sini saya sebagai pencari materi beserta pemateri 1. 1. Pengertian aljabar boolean. Aljabar boolean atau dalam bahasa Inggris disebut dengan Boolean algebra adalah matematika yang digunakan untuk menganalisis dan menyederhanakan gerbang logika pada rangkaian-rangkaian digital elektronik. Boolean pada dasarnya merupakan tipe data yang hanya terdiri dari dua nilai, yaitu true dan false, atau tinggi dan rendah, yang biasanya dilambangkan dengan angka 1 dan juga 0. Pada gerbang logika ataupun bahasa pemrograman komputer, aljabar boolean ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang matematikawan yang berasal dari Inggris pada tahun 1854. Nama boolean sendiri diambil dari nama penemunya, yaitu George Boole. Aljabar boolean adalah sistem matematika yang didasarkan pada logika yang memiliki seperangkat aturan atau hukum yang berguna dalam menentukan, mengurangi, atau menyederhanakan ekspresi boolean. Variabel yang digunakan dalam aljabar boolean hanya memiliki dua kemungkinan, yaitu logika 0 dan logika 1. Tetapi ekspresi jumlah variabel yang dihasilkan tak terbatas, yang semuanya dilabeli secara individual untuk mewakili input ke ekspresi. Definisi lain dari aljabar boolean yaitu misalkan terdapat yang pertama dua operator biner, yaitu plus OR dan .n. Yang kedua, sebuah operator uner, yaitu aksen. Yang ketiga, B himpunan yang didefinisikan pada operator plus, dot, dan aksen. Dan yang keempat, 0 dan 1 adalah dua elemen yang berbeda dari B. Tupel dari B plus, dot, dan aksen disebut aljabar boolean jika untuk setiap A, B, C elemen B berlaku aksioma-aksioma atau postulat Huntington berikut. A. Closure, yaitu yang pertama A plus B elemen B, yang kedua A dot B elemen B. Yang bagian B identitas, yang pertama A plus 0 sama dengan A, dan yang kedua A dot 1 sama dengan A. Yang C komutatif, yang pertama A plus B sama dengan B plus A, yang kedua sama dengan A dot B sama dengan B dot A. Yang bagian D yaitu distributif bagian pertama yaitu A dot B plus C sama dengan A dot B ditambah A dot C. Yang bagian kedua A plus B dot C sama dengan A plus B dot A plus C. Yang E yaitu bagian komplement. Komplement bagian pertama yaitu A plus A aksen sama dengan 1, dan yang bagian kedua A dot A aksen sama dengan 0. Untuk mempunyai sebuah aljabar boolean harus diperlihatkan yang pertama yaitu elemen-elemen himpunan dari B, yang kedua kaidah operasi untuk operator binar dan operator uner, yang ketiga memenuhi postulat hubungan. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranti Apnika dengan NIM 1914040069. Baiklah,
bagian saya adalah membuat PPT untuk penjelasan materi. Dan di sini saya akan menjadi pemateri yang kedua. Selanjutnya yang kedua, aljabar boolean 2 nilai. Aljabar boolean 2 nilai itu yang ada B dalam kurung kurungannya 0,1, yaitu operator binar plus dan kali dan operator uner. Kaidah untuk operator binar dan operator uner ada pada tabel berikut, di mana A-nya ada 00B1 0011 dan B-nya 0101. Jadi A dikali B dapatnya 0 0 0 dan 1. Selanjutnya ada A-nya 0011 dan B besarnya ada 0101. Jadi A ditambah B dapat 0111. Selanjutnya ada A-nya 0 dan 1, lalu aksennya 1 dan 0. Nomor 3 ada ekspresi boolean. Dimisalkan B, plus, kali adalah sebuah aljabar boolean. Suatu ekspresi boolean dalam B plus dan kali aksen adalah setiap elemen di dalam B. Yang kedua, setiap peubah, dan jika E1 dan E2 adalah ekspresi boolean, maka E1 ditambah E2, E1 dikali E2, E1 aksen adalah ekspresi boolean 3. Selanjutnya keempat, yaitu prinsip dualitas, di mana misalkan S adalah kesamaan atau identity di dalam aljabar boolean yang melibatkan operator plus dan kali dan komplement, maka jika pernyataan S bintang atau dikali diperoleh dengan cara mengganti yang kali dengan tambah, yang tambah dengan kali, yang 0 dengan 1 dan 1 dengan 0, dan membiarkan operator komplement tetap apa adanya, maka kesamaan S bintang S kali juga benar. S kali atau yang disimbolkan oleh bintang itu disebut sebagai dual dari S. Contohnya, yang pertama, A dikali 1 dalam kurung 0 ditambah aksen sama dengan 0. Dualnya A ditambah 0 ditambah 1 dikali A aksen sama dengan 1. Yang keduanya, A dikali A aksen ditambah B sama dengan AB. Dualnya A ditambah A aksen B sama dengan A ditambah B. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah dan kurang, saya mohon maaf. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Juta Muhdi dengan NIM 1914040048 dari kelompok pertama, akan menjadi pembicara ketiga dan juga sebagai pengedit video. Hukum-hukum aljabar boolean. Hukum aljabar boolean ini ada 10. Yang pertama, hukum identitas. Hukum identitas ini ada 2. 1, jika A tambah 0 sama dengan A, dan yang kedua, A kali 1 sama dengan A. Hukum yang kedua yaitu ada hukum implement, idempoten maksud saya. Nah, hukum idempoten ini juga ada 2, yaitu yang pertama, A tambah A sama dengan 0, dan yang kedua, A dikali A sama dengan A. Yang ketiga ada hukum komplement. Hukum komplement juga ada 2, yaitu yang pertama, A tambah A aksen sama dengan 1, dan yang kedua, A kali A aksen sama dengan 0. Nah, yang keempat ada yang namanya hukum dominasi, juga ada 2, yaitu yang pertama, A kali 0 sama dengan 0, dan yang kedua, A tambah 1 sama dengan 1. Hukum yang kelima yaitu ada hukum involusi. Hukum involusi juga ada hanya ada 1, yaitu A inverse diinverskan sama dengan A. Nah, dan yang keenam ada hukum penyerapan. Ada 2, yaitu yang pertama, A tambah AB sama dengan A, dan yang kedua, A dikali A tambah B sama dengan A. Yang ketujuh ada hukum komutatif. Ada 2. Hukum ini ada 2 maksud saya, yaitu yang pertama,
A tambah B itu akan sama dengan B ditambah A. Yang kedua, AB itu sama nilainya dengan BA. Yang kedelapan ada hukum asosiatif. Hukum asosiatif ini juga ada dua. Yang pertama, A ditambah B tambah C sama dengan A tambah B yang kita kurungkan tambah C. Nah, yang kedua, hukum asosiatif yang kedua yaitu A di dalam kurungnya ada B kali C, maka sama dengan A kali B dikali C. C-nya berada di luar kurung dan yang dikurungkan itu yaitu A kali B. Dimana sebelumnya yaitu A dikali B tambah B kali C yang dikurungkan, maka sama dengan A kali B, AB yang dikurungkan dikali C. Yang kesembilan ada hukum distributif, yaitu hukum distributif ini ada dua. Yang pertama, A ditambah B kali C, dimana B kali C nya kita kurungkan akan sama dengan A tambah B dikali A tambah C. Nah, hukum distributif yang kedua yaitu A dikali B tambah C akan sama dengan AB tambah AC. Yang ke-10 ada hukum De Morgan. Hukum De Morgan ini ada dua, yaitu yang pertama A tambah B inverse atau A tambah B aksen sama dengan A aksen B aksen. Nah, yang kedua, AB dalam kurung pangkat aksen sama dengan A aksen tambah B aksen. Nah, 11 hukum boolean ini ada 11 ya teman-teman. Yang ke-11 ada hukum 0/1. Yang pertama, 0 aksen sama dengan 1, dan yang kedua 1 aksen sama dengan 0. Yang keenam ada fungsi boolean. Fungsi boolean disebut juga fungsi biner, adalah pemetaan dari B pangkat n ke B melalui ekspresi boolean. Kita menuliskannya sebagai f.2b pangkat n panah B yang dibaca dengan fungsi f memeta B pangkat n memetakan B, yang dalam hal ini B pangkat n adalah himpunan yang beranggotakan pasangan terurut ganda n atau order n tupel di dalam daerah asal B. Setiap ekspresi boolean tidak lain merupakan fungsi boolean. Misalkan sebuah fungsi boolean adalah f x y z, fungsi x y z sama dengan x y z tambah x aksen y tambah y aksen z. Fungsi f memetakan nilai-nilai pasangan terurut ganda 3 x y z ke himpunan 01. Contohnya, fungsi 101 yang berarti x sama dengan 1, y sama dengan 0 dan z sama dengan 1, sehingga fungsi f101-nya sama dengan, yang pertama kita masukkan nilai x, y, z, yaitu ada 1 kali 0 kali 1 tambah yang kedua x ditambah fungsi x aksen y yaitu 1 aksen kali 0 ditambah y aksen z yaitu 0 aksen tambah 1 sama dengan 0 tambah 0 tambah 1 sama dengan 1. Contoh, diketahui fungsi boolean f x, y, z sama dengan x, y, z aksen. Nyatakanlah H dalam tabel kebenaran. Penyelesaiannya, pertama kita lihat x-nya itu sama dengan 0, maka y sama dengan 0, z 0, f kali x, y, z sama dengan x, y, z aksennya juga akan sama dengan 0. Yang kedua, untuk x sama dengan 0, y 0, z sama dengan 1, maka hasil akhirnya juga 0. Nah, untuk x sama dengan 0, y sama dengan 1, z-nya yang bernilai 0, maka hasil akhirnya juga 0. Dan untuk x bernilai 0, y bernilai 1, z juga bernilai 1, maka juga bernilai 0. Berikutnya untuk x yang bernilai 1, y bernilai 0, z bernilai 0, hasil akhirnya juga 0. X bernilai 1, y bernilai 0, z 1, hasil akhirnya juga 0. Nah, untuk x bernilai 1, y 1, dan z-nya sama dengan 0, maka hasil akhirnya 1. Dan x sama dengan 1, y sama dengan 1, z sama dengan 1, hasil akhirnya sama dengan 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, saya Zahra Tilhilia, NIM 1914040057 akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu yang poin ke-7, komplement fungsi. Cara pertama menggunakan hukum De Morgan. Hukum De Morgan untuk dua buah peubah X1 dan X2 adalah X1 X2 action sama dengan X1 action ditambah X2 action atau dual dari I. Contoh, misalkan Fxyz sama dengan X, Y action tambah Z action ditambah YZ, maka F action Xyz sama dengan X dikali Y action kali Z action ditambah Y kali Z action sama dengan X action ditambah Y action Z action ditambah YZ action sama dengan X action ditambah Y action Z action dikali YZ action sama dengan X action ditambah Y tambah Z dikali Y action tambah Z action. Untuk cara yang kedua, menggunakan prinsip dualitas. Tentukan dual dari ekspresi boolean yang mempresentasikan F, lalu komplementkan setiap literasi ke dalam dual tersebut. Contoh, misalkan Fxyz sama dengan X dikali Y action Z action ditambah YZ, maka dual dari F tersebut yaitu X ditambah Y action tambah Z action dikali Y tambah Z. Komplementkan tiap literasinya. X action ditambah Y ditambah Z dikali Y action ditambah Z action sama dengan F action. Jadi F action XYZ sama dengan X action ditambah Y ditambah Z dikali Y action ditambah Z action. Kemudian untuk poin yang ke-8 yaitu bentuk kanonik. Terdapat dua macam kanonik, yaitu satu penjumlahan dari hasil kali atau sum of product atau SOP. Yang kedua, perkalian dari hasil jumlah atau product of sum atau POS. Contoh 1, F XYZ sama dengan X action Y action Z ditambah XY action Z action ditambah XYZ, yaitu SOP. Setiap suku termasuk disebut min terms. Yang kedua, G X Y Z sama dengan X ditambah Y tambah Z dikali X ditambah Y action ditambah Z dikali X ditambah Y action ditambah Z action dikali X action ditambah Y ditambah Z action dikali X action ditambah Y action ditambah Z, yaitu POS. Setiap suku masuk disebut dengan max term. Di sebelah sini ada namanya min term dan max term tabelnya. Selanjutnya contoh. Nyatakan tabel kebenaran di bawah ini dalam bentuk kanonik SOP dan POS. Di sini ada tabelnya. Untuk penyelesaiannya, SOP kombinasi nilai-nilai peubah yang menghasilkan nilai fungsi sama dengan 1 adalah 0, 0, 1, 1, 0, 0, dan 1, 1, 1. Maka fungsi booleannya dalam bentuk kanonik SOP adalah F XYZ sama dengan X action Y action Z ditambah XYZ X Y action Z action ditambah XYZ, atau dengan menggunakan lambang min terms, yaitu F XYZ sama dengan M1 ditambah M4 ditambah M7 sama dengan sigma 147. POS kombinasikan nilai-nilai peubah yang menghasilkan nilai fungsi sama dengan 0 adalah 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, dan 1, 1, 0. Maka fungsi booleannya dalam bentuk kanonik POS adalah F XYZ sama dengan X ditambah Y ditambah Z dikali X ditambah Y action ditambah Z dikali X ditambah Y action ditambah Z action dikali X action ditambah Y ditambah Z action dikali X action ditambah Y action ditambah Z. Atau dalam bentuk lain, F XYZ
sama dengan M0, M2, M3, M5, M6 sama dengan pi 0, 2, 3, 5, dan 6. Untuk latihannya, 1. Buktikan bahwa untuk sebarang elemen A dan B dari aljabar boolean, yaitu 1 A ditambah A aksen dikali B sama dengan A tambah B, dan I2 A dikali A aksen ditambah B sama dengan AB. Yang kedua, nyatakan fungsi boolean f(x, y, z) sama dengan x ditambah y aksen z dalam bentuk kanonik SOP dan POS. Yang ketiga, sederhanakan fungsi boolean f(x, y, z) sama dengan xy ditambah x aksen z ditambah yz. Yang keempat, buatlah tabel kebenaran untuk fungsi logika pada titik C, D, dan Q pada sirkuit berikut serta identifikasi gerbang logika tunggal yang dapat digunakan untuk mengganti seluruh rangkaian tersebut. Yang kelima, tentukan ekspresi aljabar boolean untuk sistem berikut. Sekian penjelasan dari kami. Kalau ada kata-kata salah, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.